Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 12 SMA Al-Hikmah, berbudi dan berprestasi. Bertemu lagi dengan Ustazah Kiki Taurista. Kita akan belajar materi pembelahan sel. Tujuan pembelajaran materi ini adalah agar kalian dapat menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Pembelahan sel dibedakan menjadi 3. Ada pembelahan amitosis atau pembelahan biner, pembelahan mitosis, di mana pada pembelahan ini tidak terjadi pengurangan jumlah kromosom atau reduksi. Dan yang ketiga, pembelahan meiosis. Di sini terjadi reduksi jumlah kromosom. Contoh pembelahan biner pada bakteri. Kita bisa lihat di sini, pembelahan biner pada bakteri melibatkan kromosom pada bakteri menempel pada membran, kemudian bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi atau penggandaan. Kemudian sel mulai membelah sehingga terbentuk 2 sel anakan. Fotomikrograf atau di bawah mikroskop sel bakteri yang sedang mengalami pembelahan seperti ini. Sebelum mengenal tentang pembelahan sel, Ustazah kenalkan dengan siklus sel. Kalian perhatikan di sini, pembelahan mitosis mengalami durasi yang paling pendek atau paling singkat dibandingkan periode-periode dari siklus sel lainnya. Antara lain, periode di siklus sel itu yaitu interfase. Dibedakan menjadi 3 tahap, G1, S, dan G2. Sebelum mengadakan mitosis, sel mengalami interfase. Pada periode ini, sel mengalami replikasi DNA dari satu salinan menjadi 2 salinan. Kemudian pada fase-fase ini terdiri atas 3 fase, yaitu fase gap 1, belum terjadi replikasi DNA, fase sintesis di mana DNA dalam inti mengalami replikasi sehingga menghasilkan salinan 2 DNA. Kemudian fase gap 2, replikasi DNA telah selesai dan sel bersiap-siap mengadakan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau somatis dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induk. Kromosom hasil pembelahan mitosis berpasangan sehingga disebut diploid atau 2N. Ada 4 fase dalam pembelahan mitosis yang disingkat PMAT, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil akhir pembelahan ini adalah 2 sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Seperti ini pembelahan mitosis. Dimulai dari profase. Di awal profase terlihat kromatin, benang-benang tipis yang kemudian menebal menjadi kromosom dengan 2 lengan, ya, atau 2 kromatid. Membran inti yang awalnya jelas mulai memudar, tampak memudar. Di akhir profase ini terbentuk kromosom. Kemudian selain
kromosom terbentuk juga sentriol menuju ke kutub-kutub yang berlawanan dan terbentuk benang-benang spindle atau aster. Kromosom ditarik oleh benang spindle pada bagian sentromer sehingga kromosom berjajar di tengah pada bidang ekuator. Peristiwa ini terjadi pada tahap metafase. Meta artinya tengah, sehingga kromosom tampak berjajar di tengah bidang pembelahan sel. Tahap selanjutnya adalah anafase. Pada tahap ini, kromosom tertarik oleh benang-benang spindle bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan sehingga menjadi kromatid. Atau dengan kata lain, kromatid bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Setelah itu, memasuki tahap terakhir yaitu telofase. Pada tahap ini terbentuk sekat pembelahan sel, membran inti sel mulai terbentuk kembali, kemudian kromosom yang berupa kromatid tadi memudar. Dengan terbentuknya sekat sel, maka terbentuk pula membran sel atau dinding sel sehingga di sini terbentuk dua sel anakan. Itu tadi pembelahan mitosis yang fungsinya untuk regenerasi sel, untuk memperbaiki sel-sel atau jaringan yang rusak, dan untuk reproduksi sel dengan jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya. Jenis pembelahan sel berikutnya adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet, yaitu saat pembentukan sel ovum dan pembentukan sel sperma. Meiosis dibedakan atau dibagi menjadi dua kali meiosis, yaitu meiosis yang pertama dan meiosis yang kedua. Pada meiosis yang pertama terjadi reduksi jumlah kromosom, sedangkan pada meiosis yang kedua terjadi pembagian sel anak atau pembelahan. Apa bedanya antara meiosis 1 dengan meiosis 2? Perhatikan baik-baik. Pada meiosis 1 dibedakan juga menjadi 4 tahap, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada profase 1, tampak di sini membran inti mulai memudar, sentriol bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan, kromatin menebal menjadi kromosom dan berduplikasi diri menjadi kromosom homolog atau kromosom yang identik alias kembar. Karena terjadi pelekatan, maka terbentuklah kiasma, yaitu pelekatan antar segmen kromatid pada kromosom homolog. Adanya pelekatan ini maka menyebabkan terjadinya crossing over atau pertukaran alel. Setelah tahap profase 1, kromosom homolog berjajar dan berhadapan. Ingat, berjajar dan berhadapan di bidang ekuator. Kromosom homolog ditarik oleh benang-benang spindle tepat pada sentromer. Setelah metafase 1, berikutnya adalah anafase 1. Pada tahap anafase 1, kromosom ditarik oleh benang spindle bergerak menuju kutub yang berlawanan.
Bedakan dengan mitosis tadi. Kalau mitosis, yang bergerak menuju kutub adalah dalam bentuk kromatid atau satu lengan. Sedangkan pada anafase 1 dalam bentuk kromosom 2 lengan. Pada tahap akhir atau tahap telofase 1 terbentuk sekat pembelahan, benang spindel mulai menghilang atau sudah memudar, dan terbentuk 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang haploid atau N. Sebenarnya pada tahap anafase 1 sudah mulai terbentuk pengurangan atau terjadi pengurangan atau reduksi kromosom. Nah, inilah perbedaan antara meiosis 1 dengan mitosis. Berikutnya pada pembelahan meiosis yang kedua. Setelah terbentuk 2 sel anak, masing-masing sel anak mengalami meiosis 2. Meiosis 2 sebenarnya mirip dengan mitosis. Tahapnya juga sama, ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada profase 2, membran inti juga mulai menghilang, kromatin menebal menjadi kromosom. Ingat, di sini tidak lagi ada kromosom homolog. Itulah bedanya antara profase 1 dengan profase 2. Pada tahap metafase 2, kromosom berjajar di bidang ekuator. Benang-benang spindel mengikat kromosom pada bagian sentromer. Kemudian pada tahap anafase 2, kromosom yang bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan sehingga menjadi kromatid. Setelah itu pada tahap telofase 2 terbentuk sekat pembelahan sehingga sel membelah menjadi 2 sel anak, sehingga total karena tadi ada 2 sel anak yang mengadakan pembelahan meiosis 2, sehingga pada tahap akhir ini terbentuklah 4 sel anakan dengan membran inti yang mulai terbentuk kembali dan jumlah kromosom haploid. Pada peristiwa gametogenesis juga terjadi pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Pada sel gamet hewan jantan disebut spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel-sel spermatozoa yang terjadi di organ kelamin atau gonad jantan, yaitu testis, tepatnya di dalam tubulus seminiferus. Proses spermatogenesis dimulai dari membelahnya secara mitosis dan tumbuhnya sel-sel endosperma atau spermatogonia menjadi sel spermatosit primer. Sel spermatosit primer selanjutnya mengalami pembelahan meiosis pertama menjadi 2 sel spermatosit sekunder. Sel spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis kedua untuk menghasilkan 4 sel spermatid yang juga haploid. Kemudian spermatid mengalami serangkaian perubahan nukleus dan sitoplasma atau spermiogenesis dari sel yang non-motil atau immotil menjadi sel yang motil atau bergerak, mampu bergerak dengan membentuk filamen flagellum menjadi sel spermatozoa. Sehingga pada akhir spermatogenesis terbentuklah 4 sel anak yang haploid.
yaitu 4 sel sperma yang haploid. Pada hewan betina, terjadi juga proses pembentukan sel gamet yang dinamakan oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam ovari. Proses ini sudah terjadi sejak janin berkembang di dalam kandungan, tetapi perkembangan akhir setiap ovum dicapai pada masa pubertas, yaitu usia sekitar 11 tahun hingga usia sekitar 55 tahun. Selama perkembangan janin, sel epitel germinal mengalami mitosis berulang kali, membentuk sejumlah oogonia atau tunggalnya oogonia. Oogonia lalu bermigrasi ke dalam jaringan ikat ovari dan tumbuh serta membesar membentuk sel oosit primer. Jadi, oogonium bermitosis menjadi oosit primer. Proses berikutnya, oosit primer mengalami meiosis pertama atau membentuk dua sel yang berbeda ukuran, yaitu oosit sekunder yang lebih besar serta badan polar pertama atau sel yang lebih kecil ukurannya. Oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua, menghasilkan sebuah ovum dan badan polar kedua. Adapun badan polar pertama atau badan kutub pertama membelah menjadi dua badan polar yang disebut polosit. Badan polar kedua dan polosit atau kita sebut semuanya tiga badan kutub mengalami degenerasi atau meluruh, sehingga pada oogenesis dihasilkan satu ovum atau sel telur yang fungsional dan tiga badan polar yang tidak fungsional. Itulah bedanya spermatogenesis dan oogenesis. Salah satunya pada spermatogenesis dihasilkan 4 sel yang fungsional, sedangkan pada oogenesis hanya dihasilkan 1 sel yang fungsional. Demikianlah materi pembelahan sel yang dijelaskan oleh Ustazah Kiki. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan banyak belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.